Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Nah, kalau baik ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk memimpin doanya, boleh Vicky silakan pimpin doanya dulu. Jaga godaan mulai. Beri salam kepada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang Ibu tanya ya kalian tentang 7 kebiasaan anak hebat. Gimana untuk memulai pagi hari, kalian bangunnya pagi atau siang? Pagi. Terus untuk gimana cara kalian bertemu dengan pencipta kalian? Ya, dengan beribadah ya. Kemudian apakah kalian sudah melakukan olahraga? Apakah semalam sudah belajar? Makanan sehat apa yang kalian makan? Ya, ada sayurnya enggak? Ya. Kemudian gimana cara kalian untuk membantu keluarga dan teman kalian? Ada yang tahu? Ada yang bisa? Cara kalian membantu teman atau keluarga kalian? Membantu ketika tidak susah. Ya, boleh membantu teman atau keluarga ketika lagi susah. Kemudian, apakah kalian sudah tidur cepat? Nah, tidur jam berapa? Ya, jam 9 ya. Kalau jam 11 atau jam 12 bukan termasuk cepat, itu sudah begadang ya. Jadi yang masih suka begadang, tinggalkanlah. Supaya apa? Supaya badan kita fit ketika melakukan pembelajaran ya. Oke, sekarang Ibu cek kehadirannya ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Oke, bagus. Berarti alhamdulillah kita sehat semua ya. Oke, untuk mengingat materi yang kemarin, materi kemarin kan tentang coding dan AI. Ada yang masih ingat apa itu coding? Boleh, Sandi. Coding adalah proses memberikan instruksi kepada komputer menggunakan bahasa pemrograman. Ya, coding itu memberikan instruksi atau perintah ya kepada komputer menggunakan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu apa? Bahasa manusia, tapi nanti diterjemahkan oleh mesin ke dalam bahasa komputer. Kemudian ada AI. Apa itu AI? Ada yang ingat? Boleh, Pak Rences. Ya, AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Ada yang tahu apa contoh dari AI? Boleh, Vicky. Google Assistant dan sistem rekomendasi platform Malaysia. Ya, ada Google Assistant dan platform rekomendasi untuk belanja. Oke. Hari ini kita belajar tentang
berpikir komputasi, dan juga literasi digital ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Pertama itu ada peserta didik dapat menghubungkan pengetahuan tentang konsep dan penerapan berpikir komputasional dalam pengolahan data. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi, menghitung, menyusun, dan menyajikan data dengan pendekatan berpikir komputasional. Yang ketiga, peserta didik dapat merancang instruksi, menerapkan instruksi yang terstruktur. Yang keempat, ada peserta didik dapat memadukan literasi digital serta menciptakan konten digital yang efisien dan sesuai dengan sasaran audiens. Yang kelima, peserta didik dapat mendiseminasi, merefleksikan, dan berinovasi tentang konten digital. Sekarang Ibu punya pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, bagaimana cara komputer atau teknologi membantu kita untuk memecahkan masalah sehari-hari di sekitar kita? Seperti di rumah, di sekolah, atau di lingkungan sekitar. Ada yang tahu? Boleh, Rahel. Salah satu contohnya yaitu ketika kita mau berpergian, kita bisa menggunakan Google Maps sebagai petunjuk jalan. Ya, salah satu contohnya itu kita menggunakan Google Map ketika hendak bepergian. Pertanyaan yang kedua, pernahkah kalian melihat suatu proses atau rutinitas yang bisa dipecah-pecah menjadi langkah kecil, kemudian berikan contohnya? Pertanyaan yang kedua, pernahkah kalian melihat suatu proses atau rutinitas yang bisa dipecah-pecah menjadi langkah kecil, kemudian berikan contohnya? Boleh, apa? Contohnya membuat teh. Bahan-bahannya panci, sendok, gelas. Udah itu alat-alatnya teh dan gelas. Pertama-tama rebus air dengan panci hingga mendidih. Lalu tuangkan gula dan teh ke dalam cangkir. Masukkan air yang hangat tadi ke dalam gelas dan aduk-aduk. Ya, oke. Contohnya itu boleh menggunakan ketika kita membuat minuman teh ya. Yang pertama kita siapkan alat dan bahannya. Alatnya ada apa aja? Ada panci, ada gelas, ada sendok. Kemudian bahannya ada gula, kopi, dan gula, teh, dan juga air. Kemudian setelah alat dan bahannya siap, kita didihkan air ke dalam panci. Setelah mendidih, sambil menunggu mendidih airnya, kita tuangkan teh dan gula ke dalam gelas. Kemudian setelah airnya mendidih, baru kita tuangkan ke dalam gelas tadi dan diaduk. Benar, oke. Pertanyaan terakhir, yaitu jika ada banyak cara untuk mencapai tujuan yang sama, bagaimana kita bisa memilih cara terbaik dalam mengambil keputusan? Boleh, Naura? Dan kita harus mempertimbangkan hasil yang maksimal dengan usaha yang juga waktu yang diperlukan secara tujuan dan sumber daya seperti biaya, tenaga kerja, dan alat. Ya, dalam mengambil keputusan itu kita harus mencari perbandingan mana yang lebih efisien atau mana yang membutuhkan usaha yang sedikit tetapi hasilnya maksimal. Kemudian harus apa tadi? Mempertimbangkan juga sumber dayanya. Oke. Oke ya. Ibu punya games ya. Sebelum Ibu kasih materi kepada kalian, Ibu punya games. Gamesnya itu adalah jika maka. Jika Ibu bilang tepuk, kalian jangan tepuk. Tetapi jika Ibu bilang tepuk tangan 3 kali, maka kalian tepuk tangan 3 kali. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, dicoba ya. Tepuk 1 kali. Ya, ayo. Tadi perintahnya gimana? Jika Ibu bilang tepuk, maka kalian jangan tepuk. Jika Ibu bilang tepuk tangan 3 kali, maka tepuk tangannya 3 kali. Paham? Oke, kita coba. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk 2 kali.
Ayo, masih ada yang salah, nggak konsen. Tadi gimana? Bisa ya? Ingat ya kata perintahnya? Tepuk 2 kali. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk 2 kali. Ayo, masih ada yang nggak konsen. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk 1 kali. Oke, bagus. Oke, berarti udah konsen ya. Oke, sekarang Ibu ada video tentang materi berpikir komputasional. Silahkan disimak atau ditonton dengan seksama video berikut ini. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kan kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi.
Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan Bebras Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge. Oke, ada yang bisa jawab? Koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Yang tahu tunjuk tangan. Boleh Sandi? Ya, anak yang ingin pergi ke museum ditaruh di paling belakang. Yang mau ditanyakan dari penjelasan video tadi? Apakah sudah paham? Paham? Oke, sekarang Ibu akan langsung ke materi yang kedua tentang konten digital ya, atau literasi konten digital. Nah, materi yang kedua ini tentang produksi konten dan diseminasi konten digital. Oke, yang pertama ada pertanyaan. Media sosial apa yang biasa kalian pakai? Angkat tangan yang tahu. TikTok, terus apa lagi? WhatsApp, apa lagi? Facebook, apa? YouTube, oke. Kemudian konten seperti apa yang sering muncul di beranda? Boleh, konten seperti apa yang sering muncul di beranda kalian? Boleh, Rahel? Mukbang, apa lagi? Hah? Oh, berita, boleh, apa lagi? Ada lagi? Hah? Konten pembelajaran. Oh, konten pembelajaran, boleh. Informasi-informasi, ya boleh. Terus, pernahkah kamu melihat konten digital yang kurang pantas atau tidak benar? Atau bahkan menyesatkan? Pernah lihat? Pernah. Apa yang kalian lakukan kalau kontennya itu nggak pantas? Ya, boleh di skip ya. Atau kalau di TikTok itu bisa kita tidak menyukai ya. Ya. Nah, sekarang apa itu konten digital? Oke, lanjut ya. Konten digital adalah semua informasi yang disajikan dalam bentuk digital. Berarti semua informasi yang disajikan dalam bentuk digital itu namanya konten digital. Nah, konten digital ini bisa berupa teks, ada gambar, ada suara, ada video, atau kombinasi semuanya. Kemudian, nah, ada yang pernah tahu atau ada yang tahu bagaimana cara membuat konten digital? Konten digital tadi kan semua informasi, baik berupa teks, gambar, suara, atau video, atau gabungan dari semuanya. Ada yang tahu gimana cara membuat konten digital? Yang tahu tunjuk tangan. Yang tahu tunjuk tangan, boleh. Septika, boleh.
pertama membuat video lalu mengeditnya, Ya. Terus ada lagi nggak? lalu di-post di media sosial. Ya, boleh. Pertama kita ambil videonya atau gambarnya, kemudian kita edit, kemudian baru di-upload. Boleh. Itu termasuk salah satu langkah memproduksi konten digital. Tapi sebelum membuat videonya ada langkah yang terlewatkan oleh Septika. Jadi kita pelajari di sini ya. Nah, yang pertama itu langkahnya perencanaan. Perencanaan itu menentukan tujuan. Tujuannya konten digital itu untuk apa? Apakah untuk menghibur, ataukah untuk memberi pesan, atau memberi berita atau informasi kepada orang. Nah, itu ya tujuannya. Tujuan kalian membuat konten digital itu untuk apa? Kemudian di sini ada audiens. Audiens itu siapa yang akan menerima konten digital kalian atau siapa yang akan mendengar atau melihat konten digital kalian. Itu namanya audiens. Kemudian pesan utama konten. Nah, dari konten yang kalian buat itu apakah ada pesannya atau tidak ada? Itu ya. Baik pesan moral, etika dan lain sebagainya. Langkah pertama adalah pembuatan konten digital. Pertama ada perencanaan. Kemudian ada yang kedua ada pembuatan kontennya. Nah, dalam membuat konten ini kita harus menentukan jenis konten digitalnya. Mau seperti apa? Apakah mau bentuknya video, audio, teks, atau infografis dan lain sebagainya. Itu ya pembuatannya. Kita harus tahu, kita tuh mau bikin konten dalam bentuk apa? Gambar, suara, atau video, atau infografis. Kemudian ada penyuntingan. Nah, penyuntingan tadi, ada yang tahu apa itu penyuntingan? Penyuntingan itu adalah pengeditan. Nah, di sini penyuntingan adalah memastikan kualitas dan akurasi konten. Diedit apakah pencahayaannya sudah bagus atau yang lainnya. Kemudian akurasi kontennya. Misalnya berita yang kalian sebarkan itu benar valid atau real atau fake atau itu ya atau bohongan. Nah, itu ya. Itu di dalam proses penyuntingan ataukah layak atau enggak konten ini dimasukkan gitu ya. Kemudian ada publikasi atau bahasa kerennya apa? Mengupload ya. Nah, di-upload atau publikasi atau mengupload itu adalah menyebarkan konten ke platform yang dituju. Apa aja platformnya? Bisa TikTok, IG, Facebook ya. Apa? YouTube. Nah, ada bisa blog juga bisa. Atau mading sekolah pun bisa ya. Mau ditempel di mading, Bu. Aku mau bikin poster tapi publikasinya mau ditempel ke mading, boleh. Atau kalau misalnya poster tadi bisa diposting di IG ya, bisa. WhatsApp juga bisa, Facebook. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya ada prinsip konten yang baik. Nah, di sini dalam membuat konten kita harus punya prinsipnya supaya konten itu baik. Yang pertama, fokus pada pesan utama. Kemudian yang kedua ada gunakan visual yang menarik. Visual itu berarti tampilannya yang menarik supaya orang mau baca tentang postingan kita apakah menggunakan warna yang gonjreng atau kayak yang pastel atau yang kalem. Nah, itu ya. Gambar-gambarnya juga harus diperhatikan. Kemudian teks yang mudah dipahami. Ya. Kemudian ada gunakan etika dan perhatikan hak cipta. Jadi selain kita membuat konten, kita juga harus memperhatikan etika. Ya, jangan hanya asal bikin konten tapi bisa menyinggung orang lain, itu enggak baik ya. Kemudian perhatikan hak ciptanya. Konten itu berasal dari emang benar-benar kita yang buat atau kita mengcopy punya orang lain. Nah, itu harus jadi pertimbangan ya. Nggak boleh menggunakan hak cipta orang lain. Usahakan gunakan karya sendiri ya. Kemudian ada diseminasi konten digital. Nah, diseminasi konten digital itu adalah menyebarluaskan hasil karya atau konten seperti video, poster, atau infografis ke publik atau audiens tertentu.
baik secara langsung maupun melalui media sosial atau media digital seperti YouTube, TikTok, Instagram, blog maupun email. Nah, tadi di sini ada secara langsung. Secara langsung tadi bisa kalian menggunakan menempel di mading sekolah. Nah, itu menyebarkannya secara langsung ya. Kemudian ada tujuan diseminasi. Yang pertama, tujuan diseminasi berarti tujuan kenapa konten itu disebar ya. Yang pertama, agar konten yang dibuat diketahui orang lain. Yang kedua, meningkatkan jangkauan dan dampak dari pesan yang disampaikan. Supaya kalian buat konten itu tadi misalnya mau buat pesan agar orang mau peduli terhadap, misalnya kalian bikin konten tentang kehidupan kucing jalanan. Nah, kalian sebar ke berbagai platform. Nah, tujuannya itu kalau ini diseminasi berarti meningkatkan jangkauan. Berarti orang yang melihat pesan kalian itu semakin luas. Itu namanya tujuan dari diseminasi atau menyebarkan konten tadi. Kemudian ada mengukur respon dan efektivitas komunikasi dari audiens. Nah, udah. Oke. Itu adalah penjelasan materi dari Ibu. Sekarang Ibu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Di sini ada 5 tugasnya ya. Yang pertama, kalian mencari contoh dari dekomposisi. Yang kedua, ada mencari contoh pengenalan pola. Yang ketiga ada apa nih? Ada abstraksi. Dan yang keempat ada algoritma. Kemudian tugas yang kelima itu membuat konten digital. Bisa menggunakan Canva aja ya untuk kali ini ya. Berarti kalian membuat poster. Nah, posternya itu nanti disesuaikan dengan tema yang kalian ambil pada berpikir komputasional. Di sini ada 4 tema. Ada membersihkan kamar, membuat akun email, mengambil buku di perpustakaan, dan mengurangi sampah di lingkungan. Boleh kalian pilih salah satu. Tidak boleh sama antara satu dengan yang lainnya. Ya. Kalian bikinnya konten digitalnya poster aja yang sederhana ya. Apa? Ya, ini diisi. Nanti kalau ada yang nggak paham tentang tugasnya boleh ditanyakan ya. Ini tolong diisi. Ada 5 tugas ya berarti ya. Yang pertama itu mencari contoh dekomposisi. Yang kedua mencari contoh pengenalan pola. Yang ketiga ada mencari contoh tentang abstraksi. Dan yang keempat ada mencari contoh tentang algoritma. Kerjakan yang LKPD 1 sampai 4 dulu nanti, atau boleh dibagi. Ada temennya buat Canva ya. Biar cepat boleh dibagi tugasnya ya. Ada yang mengerjakan LKPD 1, LKPD 2, LKPD 3 dan sampai 5. Ya, ini diisi. Ya. Ini diisi carinya ya. Sama dari sini sampai sini. Jangan lupa tulis nama kelompoknya, anggota kelompoknya. Kalau ada yang nggak dipahami nanti boleh tanya sama ibu ya. Ini bisa dibagi tugasnya. Ada yang bikin posternya boleh. Silahkan dibuka aplikasi Canva-nya. Kalau ada wifi yang belum tersambung, boleh ya. Kalau nanti Canva-nya sudah selesai, boleh dikirim ke akun belajar email ibu ya. Nanti caranya nanti ada di pojok kanan atas itu ada tombol bagikan ya. Halo, dengarkan? Di pojok kanan atas itu nanti ada kolom bagikan. Kalian klik, nanti di bawahnya itu cari yang ada kirim ke guru. Nah, nama akun ibu itu bisa kalian ketik atau bisa dicari di situ ya. Kalau nggak salah di akun itu ada
berupa nama ibunya kayaknya. Nama ibu atau akun belajar ibu ini ya. Oke, silahkan dikerjakan. Ya. Ada apa? Tentang poster. Konten digitalnya berupa poster aja. Yang mudah ya. Ini jangan lupa diisi ya. Iya, ini sudah. Kalau ya, saya kalau nggak paham nanti boleh tanya Ibu. Yang nomor 5 ini kan langkah pertama. Topiknya kamu mau pilih apa dari yang ini tadi? Ya. Pilih apa? Misalnya pilih apa? Kamu pilih apa? Enggak, di komposisinya tentang apa? Apanya? Apa? Tentang apa? Ya, kalau yang apa? Berpikir komputasionalnya meminjam buku di perpustakaan. Nah, ini berarti tentang ajakan untuk membaca atau apa gitu boleh ya? Tentang perpustakaan gimana? Supaya orang mau datang ke perpus atau gimana terserah ya. Isi bebas lah ya. Ya, kontennya itu dibikin poster aja yang sederhana ya. Bisa? Nggak tahu. Ya, boleh, nggak apa-apa. Nah, kamu ngerjain yang ini berarti. Kamu ngerjain yang ini. Ya, kamu bikin posternya ya. Jangan lupa ini diisi ya. Yang nomor 5-nya. Nah, ini isi. Isi sendiri ya. Ya, ini diisi, dipilih nih. Kamu topiknya tentang apa? Di sini tentang apa nih? Nah, dari komposisinya tentang apa? Kamu membersihkan tempat tidur. Jadi poster yang berhubungan dengan kamar tidur ya, gitu ya. Kemudian berarti ajakan untuk membersihkan tempat tidur, misalnya gitu kan. Berupa apa? Gambar atau poster, video atau pendek, slide atau artikel. Tinggal centang aja ini berarti ya. Langkah tujuannya untuk apa? Itu. Bisa sama yang ini di belakangnya ada. Ini kan linknya nanti berarti kalau ini nggak usah kan? Kamu kirim oh ini berarti link atau tangkapan layar hasil karyamu jika dikerjakan digital. Ya boleh. Nanti tulis aja linknya di sini. Ini kenapa dipilihnya, ini siapa, targetnya siapa, ya. Saya. Dibantu temannya. Jangan hanya ngobrol, bagi tugas ya.
Jadi sambil mengerjakan kalian bagi tugasnya ya, karena ibu akan nilai siapa yang kerja, siapa yang tidak ya. Jadi dibagi tugasnya. Ya, sampah itu ada berapa? Oh, kamu mau dikelompokkan jenis sampahnya? Ya, ada apa aja berarti kalau sampah? Ada berapa jenisnya coba? Ya, organik dan anorga. Organik berarti ada 2. Terus kalau misalnya selain organik itu apa? Organik. Itu sampah yang berasal dari? Ya, sayuran. Ya, boleh ya? Ya. Bukunya tentang meminjam perpustakaan. Meminjam buku di perpustakaan. Oh, kamu mau minjam buku di perpustakaan? Boleh, boleh. Ya. Judulnya itu. Ya, atau boleh ya. Jawabannya. Ya, ya, seperti ini jawabannya. Ya. Bantuin temennya. Bebas, mau pilih, mau pakai template yang udah ada boleh, mau bikin sendiri template-nya nggak apa-apa. Ya, bebas, bebas. Sesuai dengan kreasi kalian. Nanti isinya diganti kalau misalnya mau pakai template orang lain ya. Kata-katanya diganti. Kenapa? Ya, ini boleh menggunakan ini ya. Oke, silahkan dikerjakan tugasnya. Kenapa? Iya, dibaca itu.
Dibaca juga apa enggak? Ya, dibaca juga. Apa hal paling menantang dalam membuat konten digital? Ya, sini apa jawabannya? Yang menantang itu tentang pengeditan ya, di sini. Pengeditan. Apa yang kamu pelajari dari proses produksi dan penggunaan konten ini nanti Iya, dibaca. Jawabannya iya, soalnya dibaca langsung. Soal langsung jawaban dibaca ya. Jangan lupa ya, posternya dibikin ya. Bisa Alvis bikin posternya? Bisa? Ya, lanjutkan. Apa? Iya, dibaca. Soal langsung dibaca jawabannya nanti ya. Bisa? Ya, edit aja. Kalau mau dibesarin ini ke sini berarti kan. tinggal dibaca ayo. Iya, nanti dibaca jawaban dari lembar kerjanya ya. Soalnya belum. Hah? Soalnya belum. Nanti kalau yang ini kan dibacanya gimana? Tahu kan cara pembukaan presentasi? Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang tugas kami. Yang pertama tentang dekomposisi. Nah, dekomposisi boleh dibaca pengertiannya dulu boleh atau langsung jawabannya boleh, nggak apa-apa gitu. Yang kedua tentang apa? Pengolahan data. Yang ketiga tentang abstraksi. Keempat tentang pengolahan algoritma. Kelima sama baru tentang konten digitalnya tadi dibaca ya. Duduknya yang benar. Ya, boleh diedit, silahkan diedit. Aduh, aku salah. Coba Ibu, kita tuh menjudulkan ini. Iya, apanya? Tulis papan ini. Iya, temanya tentang apa? Kamu pilih yang mana? Membersihkan kamar, membuat akun email, mengambil buku di perpustakaan, atau mengurangi sampah di lingkungan sekolah? Dia nomor 2 mengambil buku di perpustakaan. Ya, boleh. Mengambil buku di perpustakaan berarti. Boleh pakai template yang udah ada atau mau bikin sendiri template-nya nggak apa-apa ya. Kata-katanya diganti sesuai kreativitas kamu berarti ya.
Alvis, itu mainannya disimpan dulu. Disimpan. Sudah jadi Rahel posternya? Ya, nanti ini kalau sudah nanti dibagikan ya. Sini dibagikan. Nanti ada kirim ke guru ya. Cari nama ibu ya. Oh ya, nanti kalian kan mengidentifikasi dekomposisi kan? Itu kan memecahkan berbagai permasalahan. Nanti setiap kelompok itu ada tugas mengolah data berupa Excel ya. Nanti ada mengolah data berupa Excel. Nanti di sini tuh ada udah bikin formatnya. Kalian kalau yang untuk pengolahan data kegiatan merapikan tempat tidur mana? Merapikan tempat tidur ada? Kelompok siapa tadi? Ya, nanti di sini
ada jumlah. Nah, kamu jumlahnya taruh ya berapa di sini. Kemudian jumlah kegiatannya ada berapa, dan di sini nanti ada totalnya. Nah, kamu mengolah data di bagian yang totalnya ini ya. Gitu. Kalau ada yang mengurangi sampah, tentang mengurangi sampah ada. Nah, di sini Ibu udah bikinin tabelnya ya. Sini kalian tinggal masukin aja jumlah sampah yang kalian tahu. Kemudian jumlah sumber sampahnya ada berapa, kantinnya di sekolah ini ada berapa ya kan? Ruang kelasnya ada berapa, ruang gurunya ada berapa, taman sekolahnya ada berapa. Kemudian nanti di sini di total berapa jumlah sampah dari masing-masing. Kalau plastik dari kantin itu ada berapa, kertas dari ruang kelas itu ada berapa ya, botol air mineral dari ruang guru ada berapa, daun-daunan ada berapa ya. Ada yang meminjam buku di perpus? Kamu temanya tentang apa? Ya, itu ya. Sama, nanti novel, jumlah novelnya di perpus ada berapa gitu ya. Buku pelajarannya ada berapa, cerpennya ada berapa, ada biografinya berapa. Terus jerak novelnya ada berapa jumlahnya. Rak buku pelajaran ada berapa. Nah, nanti di sini di total ya. Apakah ada yang sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah. Kelompok Rahel sudah? Sandi? Sabia? Sudah. Oke. Kelompok siapa yang mau maju pertama? Mempresentasikan tentang hasil tugasnya. Kelompok siapa? Nomor siapa yang mau maju duluan? Sendiri nggak apa-apa, atau mau berdiri di situ nggak apa-apa. Maju di sini nggak apa-apa nih. Ya, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa dikirim dulu tugasnya tadi ya. Sudah belum? Ibu cek ya kalau sudah ya. Oke. Oke, siapa yang udah? Boleh Rahel, maju ke sini. Atau mau baca di situ nggak apa-apa? Mau baca di mana? Ya. Judulnya. Oke, ya silakan dibaca. Teman yang lainnya tolong diperhatikan
Rahel ingin mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dengan teman-temannya ya. Ya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja lembar kerja peserta didik berpikir komputasional dekomposisi dari kelompok 2. 1. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi adalah cara memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diselesaikan. 2. Aktivitas 1. Ayo pecahkan masalahnya. Kami akan mengambil nomor 3, mengurangi sampah di lingkungan sekolah. Tugas kami ialah akan menulis langkah-langkah kegiatan. Ini dia langkah kegiatan dari kelompok 2. 1. Identifikasi jenis-jenis sampah yang dihasilkan di sekolah seperti organik dan lain-lain. 2. Identifikasi sumber masalah seperti kantin, kelas, area bermain, dan lain-lain. 3. Identifikasi potensi daur ulang untuk setiap jenis sampah. 4. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah sampah yang dihasilkan, misalnya penggunaan kemasan sekali pakai, kebiasaan membawa makanan dari rumah. Tugas kami yang kedua adalah berpikir komputasional pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Pengenalan pola adalah kemampuan untuk melihat kesamaan atau urutan dalam sesuatu. Komputer juga bisa diajarkan mengenali pola seperti huruf, angka, gambar, atau suara yang dilakukan oleh AI. Aktivitas kami adalah tebak polanya untuk mengurangi sampah di lingkungan sekolah. 1. Jam-jam puncak pembuangan sampah. 2. Jenis sampah yang paling banyak dihasilkan. 3. Pola pembuangan sampah yang tidak tepat. 4. Keterkaitan antara jenis kegiatan, misalnya istirahat, jam pulang, dengan volume sampah. Lembar kerja peserta didik 3. Berpikir komputasional abstraksi dalam pengolahan data. Abstraksi adalah proses menyaring bagian yang paling penting dari sebuah informasi dan mengabaikan hal-hal yang tidak terlalu dibutuhkan. Jawaban kami ialah 1. Penerapan sistem 3R, reduce, reuse, recycle. 2. Penggunaan wadah sampah yang terpilih. 3. Pendidikan dan kampanye kesadaran lingkungan. 4. Pengadaan tempat sampah yang memadai dan mudah diakses. 5. Mencari alternatif kemasan yang ramah lingkungan. 2. Atribut yang mana yang boleh diabaikan? Atributnya adalah 1. Sampah yang tidak termasuk sampah organik dan anorganik. Lembar kerja peserta didik 4. Berpikir komputasional abstraksi dan pengolahan data. Ini apa? Algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah sistematis dan terstruktur yang dirancang oleh menyelesaikan sesuatu masalah. Jawaban kami ialah membuat jadwal pemilihan sampah, misalnya seperti hari Jumat. 2. Menentukan lokasi penempatan wadah sampah yang mudah dijangkau. 3. Merancang program edukasi tentang pengolahan sampah yang menarik dan interaktif, misalnya lomba daur ulang, permainan edukasi. 4. Membuat poster atau stiker informasi tentang cara membuang sampah yang benar. 5. Membentuk tim pengawas kebersihan sekolah. 6. Bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan sampah yang lebih kompleks, misalnya daur ulang sampah plastik. 7. Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program dan melakukan perbaikan. Ini tinggal yang LKPD 5. Produksi konten digital. Silahkan.
Oh, yang Rahel tentang apa, Rahel? Tentang mengurangi sampah. Mulai sampah kita, ya boleh dibacakan terlebih dahulu itu ya. Jawaban kami ialah, jika kamu ingin membagikan kontenmu kepada banyak orang, media apa yang kamu pilih dan mengapa? Jawaban kami Instagram, Mading, FB, dan WA. Siapa target audiens kontenmu? Misalnya teman sekolah, keluarga umum. Jawabannya adalah siswa, siswi, atau semua orang yang berada di muka bumi. Nomor 3, bagaimana menyebarkan konten digital dengan etika dan tidak menyinggung pihak lain? Jawabannya adalah memikirkan perasaan orang lain dan menggunakan bahasa ejaan yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Nomor 1, apa hal yang paling menantang dalam membuat konten digital? Jawaban, perencanaan atau pengeditan dalam pembuatan konten. 2, apa yang kamu pelajari dari produksi dan penyebaran konten ini? Saya sedikit belajar tentang pereditan seperti pencahayaan dan pemotongan. Nomor 3, jika kamu membuat konten ini di masa depan, apa yang kamu ingin tingkatkan? Saya akan meningkatkan pengalaman pengeditan dan pembuatan konten agar lebih mudah ke depannya. Oke, bagus. Boleh tepuk tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk kelompokannya Rahel. Oke, ini poster yang dibuat oleh Rahel ya. Benar? Benar. Oke, ini sudah bagus menurut Ibu ya. Kata-katanya juga simple dan di situ tidak ada kata-kata yang menyinggung orang lain ya. Oke, sudah bagus. Oke, selanjutnya kelompok Sandi. Ya, siap Sandi? Dibaca yang LKPD nomor 5 aja. Ini dipakai dulu. Ini sudah kan? Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang Suaranya besarin lagi Sandi. tentang lembar kerjaan peserta didik 5 produksi konten dan dimensi konten digital. Topik yang kami pilih adalah ajakan untuk membersihkan tempat tidur. Format yang kami pilih adalah gambar atau poster. Langkah atau tujuan konten untuk mengajak orang agar lebih rajin dan memperhatikan kebersihan kamarnya sendiri. Kami ingin membagikan konten kami kepada media yang kami pilih. Jawaban kami adalah Instagram, WA, Facebook, dan Mading. Target audiens konten kami seluruh anak Indonesia. Cara kami menyebarkan konten digital dengan etika dan tidak menyinggung pihak lain adalah menggunakan bahasa yang baik. Apa hal penting menantang dalam membuat konten digital? Cara agar tidak menyinggung orang lain. Apa yang kamu pelajari dari proses produksi dan penyebaran konten ini? Saya sedikit belajar tentang bagaimana cara menggunakan bahasa dan etika dalam pembuatan konten. Jika kamu membuat konten lain di masa depan, apa yang ingin kamu tingkatkan? Jangkauan audiens agar pesan yang saya berikan dapat tersampaikan kepada orang yang lebih banyak. Oke. Oh, ini Sandi tadi tentang apa? Membersihkan kamar. Membersihkan kamar ya. Oh, ini ya. Ini nih. Bukan, ini kelompoknya itu ya. Kelompoknya Adit. Ini ya. Oke, tempat tidur rapi, kunci pikiran tertata. Oke, boleh. Bagus. Boleh tepuk tangan untuk kelompok Sandi.
Oke. Tolong mic-nya dikasihin ke Adit. Kelompok Adit. Silahkan dibaca aja langsung yang bagian LKPD 5 ya Adit ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin berpresentasi LKPD 5 yang berjudul produksi konten dan diseminasi konten digital. Topik pilihan kami yaitu ajakan untuk gemar membaca buku. Tentukan format konten, yaitu gambar atau poster. Tujuan konten untuk mengajak orang agar lebih gemar membaca buku. Kami ingin membagikan kontenmu di IG, WA, atau Facebook. Siapa target audiens kontenmu? Target audiens terutama para pelajar. Bagaimana cara menyebarkan konten digital dengan etika dan tidak menyinggung pihak lain? Menggunakan bahasa yang baik dan benar. Apa hal paling menantang dalam membuat konten digital? Pengeditan. Apa yang kamu pelajari dari proses produksi dan penyebaran konten ini? Dengan kekurangan saya dalam mengedit konten menjadikan saya belajar bagaimana cara mengedit konten digital. Jika kamu membuat konten lain di masa depan, apa yang ingin kamu tingkatkan? Cara pengeditan konten yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita lihat ada poster buatan kelompoknya Adit ya. Ya. Ada Adit, ada Sabia, Rizky Putra sama Hendra. Nah ini setiap halaman langkah menuju cita. Kemudian melalui buku kita bisa menjelajahi dunia tanpa batas. Teruslah membaca dan memperkaya wawasan. Boleh tepuk tangan kelompok Adit. Oke, LKPD-nya silahkan dikumpulkan ke Ibu. Lembar kerjanya tolong dikumpulkan. Taruh di sini. Itu dimatiin. Tiga itu itunya lihat yang kamera. Tadi dimatiin. Ada yang Sudah? Oke. Selanjutnya ini ada proses pengolahan data dari kalian ya Ibu. Ingin mengetahui bagaimana kalian bisa mengolah data menggunakan aplikasi Excel ya. Ada yang mau coba? Nanti di sini Ibu sudah buatkan juga aplikasinya. Aplikasinya menggunakan Scratch. Ya, ini. Nah, ini ada boleh silakan dilihat. Ini adalah namanya aplikasi Scratch ya. Nah, ini kalau Ibu, ini kan sini kelihatan nggak tulisannya? Nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Nah, yang di bagian ini kan ada nih, masukkan jumlah jenis sampah. Nah, kucing ini namanya Sprite. Ya, kucing ini namanya Sprite. Nah, nanti kalau misalnya di sini ada tulisannya kan, masukkan jumlah jenis sampah. Misalnya kita masukkan jenis sampahnya ada 35. Kemudian tekan enter ya. Terus ini ada masukkan jumlah sumber sampah. Kira-kira jumlah sumber sampah di sekolah ini ada berapa? Sumber penghasil sampah yang ada di sekolah ini ada berapa? 8. Oke, misalnya 8, kita masukin 8. Tekan enter, nanti si Sprite ini bisa menghitungnya secara langsung. Tadi berapa? 35 tambah 8. Nih, kalian hitung. Berapa hasilnya? 35 tambah 8. Ya, kita lihat ya, bener nggak nih hasilnya? Nih. Nah, total sampah yang dihasilkan adalah
43 sampah. Nah, jadi kenapa dia si Sprite ini bisa tahu jawabannya? Kenapa dia bisa ngitung? Ada yang tahu? Oke, karena bantuan AI. Nah, sebenarnya AI itu tidak akan bisa bekerja kalau tidak ada manusia. Jadi manusia yang bikin perintahnya, baru kemudian AI yang menjawabnya, kayak gitu. Nah, kenapa? Ini ibu yang bikin perintahnya. Di sebelah sini ada kotak-kotak ya, apa namanya ini ya? Ini namanya kode. Di sini ibu sudah bikin kodenya, sehingga si Sprite ini bisa menghitungnya. Nah, jadi AI juga itu sebenarnya menggunakan bantuan manusia. Tanpa adanya manusia, AI tidak akan bisa bekerja. Karena apa? Program komputer itu yang memberikan perintah itu adalah manusia, sesuai dengan pembelajaran yang di awal tadi tentang coding dan juga AI. Coding itu apa tadi, ada yang ingat? Perintah, ya kan? Untuk perintah, instruksi perintah yang dijadikan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, perintah ini siapa yang buat? Kita sebagai manusia. Nah, gitu ya. Ini adalah contoh dari bentuk pelajaran coding atau AI ya. Jadi di sini kita bikin kodenya dulu, baru nanti si Sprite ini bisa menjawabnya, gitu. Paham? Oke. Oke ya. Ini ibu punya ada lembar kerja. Ada yang mau coba nggak? Ada yang mau coba maju ke depan sini? Ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Rahel, mau coba? Di sini nanti tinggal masukkan jumlahnya. Kemudian di sini ada totalnya berapa? Gimana cara Rahel mentotal dalam bentuk Excel? Ini di sini. Ya. Di sini nggak apa-apa. Kita lihat ya. Masukkan angkanya, terserah, bebas Rahel aja. Langsung ke yang sebelahnya aja, ke yang sini, ya sini, satu kolom. Ayo, rumusnya dalam penjumlahan gimana? Ya, benar. Sama dengan sum, terus apa lagi? Ya. Ya, terus? Habis itu di blok ya angkanya. Berarti ada yang salah. Salah, ini bukan buka kurung Rahel. Nah, buka kurung mana? Nah, ya. Enggak, tekan bukan caps lock, shift. Nah. Terus di blok ya kan? Makanya. Bloknya gimana cara ngebloknya? Ini, yang ini CTRL. Ya. Terus tutup kurung. Ya. Bukan itu. Enggak, ini nolnya hilangin dulu. Belum dulu. Ya. Jadi ini. Ya, enter. Udah belum? Rumusnya udah jadi belum? Ya. Coba enter. Enter. Ya, benar nggak? 40. Tambah. Itu berapa hasilnya? 90. Berapa? 92. Berarti ada yang salah dong. Coba ulang dari awalnya. Dari awal benar. Soal apa? Rumusnya. Langsung blok.
Satu kali aja bloknya. Hapus. Nah, langsung ke bloknya sebelahnya. Enggak. Bukan yang itu enggak. Yang ada angkanya kan? Nah, di situ tutup kurung. Tutup kurung itu 0. Mana? Ya, enter. Nah, benar? Ya. Nah, bisa Rahel coba di sini nih. Rahel ingetin 40 ditambah 12 di aplikasi Sprite ini. Nah, klik yang ini, masukin angkanya 40. Nih. 40, ketik 40. Enter. Nih. Ya, enter. Habis itu berapa tadi? 12. 12. Lagi. Nah, berapa? Sini. Bener nggak? Sama nggak? Oke, bener ya. Nah, ini salah satu contohnya ya. Nih, ada yang mau coba? Boleh. Rahel? Oh, ini balik ke sini dulu ya berarti ya. Nah, sini yuk. Yang bawah ini berarti ya. Yang lain dilihat ya. Diketik dulu. Ya. Masukkan jumlah angkanya berapa? Di sini angkanya. Yang laki-laki mau coba nggak? Ya. Mau coba aplikasi Sprite tadi? Masukin angkanya bebas, menang apa aja. Nah, terus di sebelahnya total buku yang ada di perpustakaannya berapa? Rumusnya gimana? Rumusnya kemarin inget nggak? Ya benar. Terus? Oke. Enggak. Satu-satu di bloknya. Yang angka 15-nya dulu aja. Rak buku pelajarannya nggak usah. Nah, salah itu dihapus dulu. Hapus dulu yang itu. Ya. Hapus. Enggak, yang dia 5-nya aja dihapus. Ya, hapus aja backspace. Nah, langsung blok yang ada jumlah lokasi. Oh, belum. Ya udah. Udah 1. Nah, ya. Benar. Di situ. Udah enter. Udah benar? Balik ke aplikasi yang Sprite ini. Ingetin angkanya berapa nih? 15 dan 20. Masukin di sini ya. Nah, masukin angka 15. Masukkan jumlah Masukkan jumlah sampahnya. Enter. Sama 20 tadi kan? Bener nggak kira-kira programnya ini? Enter. Nah, hasilnya 35 sama nggak ada yang tadi? Sama, oke. Nah, silahkan duduk. Oke ya, kalau ibu benar masukin kodenya. Kalau ibu salah nanti hasil di sininya bisa salah juga. Ya, gitu. Paham? Oke. Untuk pembelajaran kali ini apa yang ada yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Ya, apa yang kalian udah dapetin dari belajar hari ini? Apa nih? Ibu punya pertanyaan. Apa yang kalian rasakan setelah pembelajaran hari ini? Dan terus hal apa yang menarik dalam pembelajaran kali ini? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Boleh Adit? Aplikasi Scratch. Ya, tentang coding ini ya, coding. Boleh, ada? Terus, menurutmu apakah penting mempelajari literasi algoritma dan konten digital? Penting. Kenapa? Ada mau ini? Mau jawab? Ya, penting. Karena ya, kita bisa belajar membuat konten dengan baik dan benar. Menurutmu, apakah penting mempelajari literasi algoritma dan konten digital?
Penting. Kenapa? Ada yang mau jawab? Boleh Rahel. Ini karena dapat belajar mengedit. Ngedit. Terus ada yang mau tambahin lagi? Ada? Kita bisa mempelajari cara membuat konten yang baik dan benar supaya tidak menyinggung, ya supaya tidak ada kesalahpahaman atau tidak menyinggung perasaan orang lain. Oke. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akhiri sampai sini. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana membuat coding itu sendiri ya. Oke, sekian dari Ibu. Sebelum pulang nanti berdoa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi? Vicky, tolong matikan Chromebook-nya. Terus pimpin doa. Dibereskan Chromebook-nya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa nanti mulai. Selesai. Beri salam kepada yang begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh pulang.